Untuk pasaran crossbur di usia kurang lebih 3 bulan atau lepas sapi itu mencapai 2.500.000 sampai 3 juta untuk anakan, baik itu betina ataupun jantan. Biasanya jantan lebih tinggi lagi teman-teman. Inilah kesempatan kita untuk budidaya jenis bur ataupun crossbur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan sharing-sharing, kita akan bahas tentang peternakan kambing bur ataupun crossbur. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi setiap saya upload video. Buat teman-teman yang selama ini masih ragu atau masih bingung beternak kambing bur ataupun crossbur, di sini saya tegaskan lagi bahwa kalau peternakan kambing bur ini atau jenis kambing bur ini mahal, maka teman-teman bisa pilih yang jenis F atau yang berseri F. Kalau masih tidak mampu dananya, bisa juga teman-teman pilih yang sudah crossing atau yang sudah dikawin silangkan dengan kambing-kambing lokal, baik itu Rambon, PE ataupun Jawa Randu. Jadi teman-teman, untuk mengatasi mahalnya bibitan untuk kambing bur sendiri, maka kita lebih baik pelihara atau pilih jenis yang seperti dalam video ini adalah crossbur ya. Jadi crossbur sendiri adalah turunan dari kambing bur yang sudah dikawin silangkan dengan kambing-kambing lokal. Nah, untuk pasaran kambing bur sendiri saat ini masih sangat sulit. Karena apa? Stok bibitan yang ada di peternak-peternak itu masih mengalami kelangkaan. Nah, dari kelangkaannya stok bibit inilah, ini masih sangat tinggi prospek bagi para peternak-peternak yang ingin membudidayakan jenis kambing crossbur ataupun bur. Untuk harga kambing crossbur sendiri, indukan betina itu berkisar di angka 3.500.000 sampai 4.500.000 teman-teman ya, tergantung speknya. Jadi semakin bagus speknya maka semakin bagus harganya, rata-rata dari hasil yang saya review selama ini. Jadi buat teman-teman jangan takut, prospek sangat tinggi untuk kambing-kambing jenis ini. Nah, untuk pasaran sendiri, saat ini crossbur sendiri belum mencapai ke titik kambing potong ataupun belum sampai ke titik pedaging. Kenapa? Karena dari peternak ke peternak sendiri masih dibudidayakan. Nah, pembelinya belum mencapai di konsumen ya, belum mencapai di konsumen, tapi masih dari peternak ke peternak guna untuk dibudidayakan. Nah, ini kesempatan buat kita sebagai pemain awal. Karena 10 sampai 15 tahun yang akan datang mungkin kambing bur baru mencapai di titik pedaging atau titik konsumsi. Jadi teman-teman, peluang-peluang inilah yang harus kita baca sebagai peternak yang notabene di Indonesia sendiri masih terlalu mudah untuk jadi seorang peternak. Dari segi pakan ataupun iklim, Indonesia masih sangat bagus. Teman-teman, kalau bicara soal harga, kambing bur sendiri ini emang untuk yang full blood ya, untuk yang FB-nya. FB itu kalau untuk jantanan itu kurang lebih di 40 sampai 45 untuk jantan pacekan. Kemudian untuk indukan
itu mencapai di 20 sampai 30 juta untuk FB ya. Untuk full bloodnya, full blood sendiri ini biasanya teman-teman mengambilnya di Pulau Jawa atau cari dari farm-farm di Pulau Jawa. Karena untuk di daerah Lampung full blood sendiri ini masih tergolong sulit. Nah, seperti yang nampak di layar kaca teman-teman ini adalah untuk seri F ya. Untuk seri F sendiri ini di Lampung pun masih sulit, sehingga perkembangan kambing bur di Lampung ini masih tergolong tersendat karena keterbatasan pasaran bibit. Untuk kambing bur ini prospeknya sangat tinggi teman-teman, terutama untuk wilayah Lampung sendiri. Peternak kambing bur ini masih langka, dan peminatnya untuk wilayah Lampung itu tinggi sekali. Untuk teman-teman yang selama ini membeli bibitan itu rata-rata didatangkan dari Pulau Jawa. Nah, kesempatan ini biasanya bisa menguntungkan sang pemula atau sang pendahulu. Ini sangat menguntungkan. Kenapa? Karena peminatnya masih banyak, kemudian stoknya masih sedikit, maka yang paling menang adalah yang memiliki stok banyak di saat ini. Nah, itu artinya peluang peternak kambing bur sendiri masih sangat tinggi untuk penghasilan. Nah, kemudian perbandingannya dengan kambing-kambing yang jenis lain itu apa? Jadi, perbandingannya teman-teman untuk jenis-jenis kambing lain itu saat ini belum bisa dibandingkan karena kambing bur sendiri ini masih tergolong mahal, sehingga tidak bisa dibandingkan untuk jenis daging ya, ataupun pasaran di kambing potong. Kalau mau dibandingkan mungkin ya seperti bumi dan langit. Kenapa? Karena untuk kambing bur sendiri saat ini masih tahap pembibitan, pengembangan pembibitan. Sementara kambing jenis lain sudah mencapai di titik konsumsi ataupun sampai di pasaran pedaging. Jadi itu perbedaannya teman-teman. Kemudian teman-teman, apakah pakan untuk kambing bur ini sulit ataukah harus sama dengan di daerah asal yang di Afrika sana? Nah, tidak teman-teman, karena di daerah kita ini mayoritas petani singkong ataupun jagung, sehingga kita maksimalkan dengan pakan-pakan lokal yang notabene kambing bur yang dihasilkan di Indonesia ini rata-rata memang sudah peranakan lokal atau peranakan Indonesia sendiri. Jadi sudah bisa mengkondisikan dirinya dengan pakan-pakan lokal, seperti pakan-pakan dari daun singkong yang sudah difermentasi atau disilase. Bahkan untuk jenis kambing bur sendiri ini sudah terbiasa dengan pakan-pakan daun singkong karet ya. Jadi daun singkong karet ini tergolong berbahaya. Ini tidak akan terjadi berbahaya manakala sudah dibuat silase ya, dicacah dahulu. Dan untuk jenis-jenis singkong ini emang sangat berprotein tinggi. Atau kalau memang teman-teman memiliki bank pakan seperti pakcong dan sejenisnya, itu sudah terbiasa dengan pakan seperti ini karena di negaranya sudah terbiasa. Kemudian kalau tidak memiliki jenis rumput pakcong, bisa menggunakan rumput odot. Ini pun solusi untuk pakan jenis kambing bur. Jadi teman-teman kondisikan saja dengan pakan-pakan lokal yang mana di tempat teman-teman itu sangat mudah dicari atau dibudidayakan. Jadi jangan mempersulit diri. Intinya dari peternakan adalah sumber pakan yang baik adalah yang mengandung serat, protein tinggi, karbohidratnya ada. Nah, ini
mungkin bisa didapat dari bahan-bahan yang lain. Sementara untuk rumput odot sendiri ini bisa dikonsumsi langsung ataupun disilase juga, tapi jangan diberikan full dengan odot. Sementara kalau untuk daun singkong sendiri itu sebaiknya memang dicacah atau dicoper. Kemudian setelah dicacah dan dicoper itu dimasukkan ke dalam plastik ataupun drum ataupun tong lah ya, bisa dengan wadah apapun. Nah, dengan cara-cara tersebut setelah disilase atau difermentasi seperti ini kambing akan lebih suka atau lebih senang, karena pertama ini terhindar dari racun sianida yang terkandung dari daun singkong ya. Tapi kalau untuk jenis rerumputan itu aman. Kemudian sebagai penambah pakan ya, yang proteinnya bagus, kandungannya bagus, sebaiknya diberi konsentrat untuk indukan yang sedang beranak agar memicu kandungan susu ya, hasil susu yang melimpah selain dari pakan silase tersebut. Begitu teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan juga, karena wilayah kita ini wilayahnya perkebunan, itu sebaiknya memang kita maksimalkan pakan-pakan lokal. Karena pakan lokal di tempat kita ini ya melimpah, yang saat ini masih dianggap sebagai limbah atau dianggap sebagai sampah. Nah, untuk pakan-pakan seperti ini, seperti daun kelapa ataupun kelapa sawit, sama saja, ini bisa difungsikan sebagai pakan pendukung ya. Bisa itu diberikan langsung seperti ini, ataupun juga bisa dicoper, kemudian dikedap udarakan dan disajikan setelah menjadi silase dan fermentasi seperti ini. Nah, dengan pakan-pakan seperti inilah kambing bur akan maksimal menyerap dari pakan tersebut. Begitu teman-teman. Dan yang tidak kalah penting adalah tentang keilmuan. Tentang keilmuan bagaimana tata caranya menjadi peternak yang benar, agar di saat nanti teman-teman terjun di dunia peternakan, saat menghadapi kendala dalam perjalanan peternakan teman-teman semua, teman-teman tidak akan menjadi drop ya. Karena di saat terjadi kendala, kalau kita tidak memiliki ilmu dalam dunia peternakan, biasanya drop, sehingganya putus asa, berhenti di tengah jalan tanpa hasil. Apalagi dengan permodalan yang tinggi, jenis kambing bur sendiri ini akan membuat rugi yang tinggi. Jadi buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat informasi terbaru dari channel ini. Jika teman-teman merasa ini suka, silahkan ketik komentar, masukan ataupun kritikan, saran. Kami akan terima dengan senang hati atas partisipasi teman-teman setelah nonton video ini. Dan buat informasi kalian yang ingin beternak untuk kambing bur, silahkan tonton video-video lama kami tentang kambing bur. Di sana ada owner yang menjual bibitan, baik itu cempe sampai di indukan dan jantan. Dalam video ini sengaja tidak saya tampilkan pemilik farm ataupun nomor telepon pemilik farm, karena untuk kandang ini sendiri saat ini belum siap untuk dipublikasi sang pemiliknya. Tapi ada di video-video sebelumnya yang sudah kami publis. Nah, begitu teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.